Jemaat Maha Tuhan, masyhurkanlah Allah dengan segala keperkasaannya. Dialah sumber kekuatan yang selalu menguatkan, meneguhkan dengan firman-Nya. Kini, di minggu sengsara Yesus Kristus yang kedua ini, firman akan disampaikan dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 9 ayat 1. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman yang akan kami baca renungkan saat ini, supaya kami menemukan apa kehendak-Mu melalui firman, dan kehendak-Mu itulah yang kami berlakukan dalam hidup ini. Pakai hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan diberkati semua yang mengikuti. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 9 ayat 1. Begini dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Injil Markus ini dialamatkan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi yang sedang menghadapi penderitaan, menghadapi tekanan, siksaan, bahkan dibunuh di zaman Kaisar Nero berkuasa sekitar tahun 60-an Masehi. Umat diberi penguatan iman supaya tetap kuat, tetap bertahan, dan tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena itu Yesus memperlengkapi, mengajar murid-murid dan kepada umat bahwa Dia, Yesus sebagai anak manusia, harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 31. Hakikat Allah yang datang ke dunia menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan dunia memang harus menanggung banyak penderitaan. Untuk menebus, mengampuni dan menyelamatkan dunia harus ada pengorbanan. Itulah yang dijalani oleh Yesus. Karena itu umat juga harus siap berkorban, menanggung penderitaan seperti Yesus Kristus. Sebab kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Lihat Filipi 1 ayat 29. Kita harus siap tidak diterima, siap ditolak oleh dunia demi Kristus Yesus. Itulah bagian dari penderitaan yang harus kita tanggung. Hal ini berbeda dengan apa yang diharapkan oleh orang Yahudi. Mereka berharap Yesus datang ke dunia sebagai raja yang akan memerintah dengan penuh kuasa, dengan segala kebesaran, akan mengalahkan semua musuh. Ketika Yesus katakan Dia harus menanggung banyak penderitaan,
Mereka tidak dapat menerima dia. Sikap itu yang dilakukan oleh Petrus mewakili orang Yahudi. Ia menarik Yesus ke samping dan menegur. Ayat 32. Petrus menegur karena apa yang disampaikan oleh Yesus tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak sesuai dengan apa yang didambakan. Tidak sejalan dengan isi pikiran umat. Sikap seperti ini dikatakan oleh Yesus, ini pekerjaan iblis yang memaksakan kehendak Allah harus tunduk sejalan dengan kehendak manusia. Sehingga Allah bukan Allah lagi, tapi manusia menggantikan posisi Allah. Inilah pekerjaan iblis sehingga manusia jatuh dalam dosa. Karena itu Yesus memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 33. Umat harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah, harus berjalan dalam rencana Allah yang menyelamatkan dunia melalui penderitaan, menyangkal diri, memikul salib, rela berkorban, segala sesuatu, kehilangan nyawa sekalipun karena Yesus dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat 34-37. Percaya dan mengikut Yesus Kristus tidaklah mudah, tapi harus siap menderita karena iman kepada Yesus Kristus. Berani dan tidak malu menyatakan imannya, sekalipun berada di tengah-tengah orang yang tidak setia dan berdosa. Sebab kalau kita malu menyatakan iman, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ayat 38. Iman kepada Yesus Kristus harus dibuktikan dalam seluruh totalitas hidup, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Maka cara hidup demikian akan mendatangkan sukacita bagi Tuhan, dan semua orang akan melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Ayat Markus 9 ayat 1. Jemaat Maha Tuhan, sesuai tahun gereja, kita berada pada penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Di minggu sengsara ini, kita dituntun dengan firman pertama, bahwa sesungguhnya Yesus datang ke dunia dengan tujuan untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan dunia melalui kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Penderitaan yang ditanggung oleh Yesus mendatangkan kemenangan dan keselamatan bagi kita. Karena itu, manakala kita menghadapi penderitaan, jangan menyerah, jangan putus asa. Tetaplah kuat, tetap teguh. Jadikan penderitaan sebagai alat Tuhan untuk memurnikan, meneguhkan, dan mendewasakan iman kita. Sebagaimana ungkapan pemazmur, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mazmur 119 ayat 71. Yang kedua, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Ini adalah syarat untuk mengikut Yesus. Menyangkal diri artinya menaklukkan, mematikan semua keinginan kita kepada keinginan dan kehendak Kristus. Hidupku yang aku jalani bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Semua yang akan dilakukan adalah sungguh-sungguh mengutamakan pikiran dan kehendak Kristus. Memikul salib adalah tanda kesediaan, kepatuhan, kerelaan berkorban, dan siap menderita demi Kristus. Di balik salib ada kemuliaan. Tidak ada pengampunan, tidak ada kemenangan dan keselamatan tanpa salib Kristus. Dengan demikian, menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan, bukan kelemahan. Itulah tema khotbah ini. Poin ketiga adalah, hendaklah dalam hidup ini kita mengenakan pikiran Kristus, bukan pikiran manusia. Mengenakan pikiran Kristus artinya memikirkan apa yang Kristus pikirkan, yaitu taat pada rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Kita pun harus berpikir dan melangkah sesuai dengan rencana Allah.
dan dengan berani, tidak malu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pada akhirnya, orang akan melihat, merasakan, dan mengalami kuasa kerajaan Allah nyata di bumi, nyata dalam hidup ini. Seperti dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 10. Kerajaan sorga, kehendak sorga terjadi dan diberlakukan di bumi. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman-Mu ini dapat diterjemahkan dalam pikiran dan dalam tindakan kami, umat-Mu, dimanapun yang mengikuti pelayanan firman ini. Dan karena itu manakala menghadapi berbagai tantangan penderitaan karena iman kepada Kristus Yesus, biarlah Tuhan yang meneguhkan, menguatkan supaya tidak menyerah, tidak putus asa dan tidak ambil jalan pintas. Bahkan penderitaan karena iman kepada Kristus Yesus menjadikan itu kami semakin bertumbuh dalam iman kepada Kristus Yesus. Dan orang-orang yang saat ini sedang menghadapi pergumulan penderitaan, biar Tuhan yang bela, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berikan jalan keluar, Tuhan yang berikan kemenangan, supaya kami hidup berkemenangan, jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya yang besar menyertai, menjagai, menolong, memberkati, menguatkan, memberi kemenangan dan keselamatan kepada saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.